Salve, selamat pagi adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Kembali lagi di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Senin 26 Mei 2025, di mana hari ini gereja kita memperingati Santo Filipus Neri, seorang imam. Baik, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur berlimpah dan terima kasih kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kuasailah hati dan budi kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami mampu melakukan karya dan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan dan menjanjikan penghibur, yaitu roh kebenaran yang berasal dari Bapa. Roh itu sendiri akan memberikan kesaksian. Namun, Yesus juga menyatakan tugas para murid untuk memberikan kesaksian, dan dalam pemberian kesaksian itu, murid-murid akan mengalami penolakan dan tantangan. Kita pun disadarkan bahwa dalam menjalani kehidupan serta menjadi saksi cinta kasih Allah, pasti akan mengalami banyak pergumulan dan penolakan. Namun, bagi mereka yang patuh dan setia pada bimbingan Allah dalam Roh Kudus, serta memiliki keintiman yang dalam dengan Allah, pastilah akan mampu untuk memberikan kesaksian tentang Bapa, entah itu lewat cara hidup, sikap, perkataan, keputusan-keputusan yang mana kita selalu melibatkan Allah. Lalu kira-kira apa yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita? Apakah saya telah patuh setia pada bimbingan Roh Kudus? Apa wujud kesaksian iman saya? Mari membuka diri seutuhnya pada bimbingan Roh Kudus, sehingga dapat menjadi saksi cinta kasih Allah yang patuh dan setia. Mari memberikan tempat seluas-luasnya bagi peranan Roh Kudus di dalam setiap peristiwa hidup kita. Untuk mengakhiri renungan Doremi pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semua dan sampai bertemu kembali di renungan Doremi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.